Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang Total Quality Management atau TQM dalam manajemen perusahaan. Total Quality Management adalah sebuah pendekatan yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi dan telah diaplikasikan secara luas oleh banyak perusahaan dengan tujuan meningkatkan kinerja seperti kualitas, produktivitas, dan profitabilitas. Karakteristik Total Quality Management. Menurut Coates dan Davis, ada 10 karakteristik Total Quality Management sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan. 2. Obsesi terhadap kualitas. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerja sama tim. 6. Perbaikan secara berkesinambungan. 7. Pendidikan dan pelatihan. 8. Pembebasan yang terkendali. 9. Kesatuan tujuan. Dan 10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode Total Quality Management ada 3 metode, yaitu 1. Metode W. Edward Deming. Siklus Deming ialah model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Penjelasan dari setiap siklus ialah sebagai berikut. Plan, mengembangkan rencana perbaikan. Do, melaksanakan rencana. Study and check, memeriksa dan atau meneliti hasil yang dicapai. Action, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan. 2. Metode Joseph and Juran. Kontribusi yang paling terkenal adalah Juran Basic Step to Progress, yakni 3 langkah dasar yang merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai tingkat dunia, yaitu 1. Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar berkesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. 2. Mengadakan program pelatihan secara luas. 3. Membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. 3. Metode Philip B. Crosby. Manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statik atau acceptable quality level. Pandangan-pandangan Crosby dirangkum dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil manajemen kualitas, yaitu 1. Definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. 2. Sistem kualitas adalah pencegahan. 3. Kerusakan nol zero effect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. 4. Ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Berikut adalah manfaat Total Quality Management. Menurut Hassel, manfaat penerapan Total Quality Management TQM bagi perusahaan atau organisasi adalah 1. Proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk, produk future,
dan serviceability. 2. Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, menjadikan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan menghemat penggunaan material. 3. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif pada kinerja organisasi. Antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 4. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi, komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Prinsip Total Quality Management yaitu 1. Kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai value yang diberikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. 2. Respek terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. 3. Manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Ada 2 konsep pokok berkaitan dengan hal ini, yaitu 1. Prioritas atau prioritization, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. 2. Variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. 4. Perbaikan berkesinambungan. Melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan kesinambungan. Konsep siklus PDCA atau Plan Do Check Act yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Unsur Total Quality Management. 1. Fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan internal dan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. 2. Obsesi terhadap kualitas. Dalam TQM, organisasi yang menerapkan TQM, penentuan hasil kualitas pelanggan internal dan eksternal. Organisasi terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut, maka berlaku prinsip good enough is never good enough. 3. Pendekatan ilmiah. Dalam penerapan TQM, terutama yang mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang terkait dengan pekerjaan yang didesain tersebut, data yang diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga benchmark, memantau prestasi dan pelaksanaan perbaikan. 4.
Komitmen jangka panjang. TQM suatu paradigma baru yang melaksanakan bisnis untuk dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. 5. Kerjasama tim atau teamwork. Kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. 6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan manfaat proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada diperlukan diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. 7. Pendidikan dan pelatihan. Setiap orang yang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. 8. Kebebasan yang terkendali. Dalam hal ini, karyawan melakukan standarisasi proses dan mereka pula yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan setiap orang bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. 9. Kesatuan tujuan. Supaya TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. 10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama, yaitu meningkatkan hasil keputusan rencana atau perbaikan yang lebih efektif. 2. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Penerapan Total Quality Management. 1. Konsep aplikasi Total Quality Marketing. TQM atau Total Quality Management dapat diterapkan pada semua fungsi pemasaran dari setiap operasional bisnis. Landasan dari Total Quality Marketing adalah konsep marketing in, bukan produk out, yang harus diartikan sebagai menciptakan produk yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan, harus mencapai kepuasan total. Filosofi dari Total Quality Marketing adalah jangan sampai mengecewakan pelanggan. Menurut filosofi TQM, jaminan kualitas berarti menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa pelanggan harus hanya membeli produk-produk bebas cacat, melakukan pelayanan purna jual secara efektif, dan memastikan dan menjamin bahwa pelanggan akan memperoleh kepuasan melalui penggunaan produk itu. 2. Konsep dan aplikasi Total Quality Human Resource Management atau TQHRM. Integrasi Total Quality Management atau TQM dengan manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management disebut sebagai Total Quality Human Resource Management. Langkah pertama dari implementasi TQM adalah membentuk tim kerjasama untuk bertindak sebagai kekuatan pendorong dari proses implementasi. Pelatihan dan pengembangan merupakan elemen utama dari TQHRM untuk meningkatkan keterampilan dan kepuasan karyawan, dan pelatihan lintas fungsi untuk mengembangkan kerjasama dan fleksibilitas karyawan. TQM adalah pemberdayaan karyawan atau employee empowerment, yaitu meningkatkan tanggung jawab karyawan terhadap kualitas produk. Maka sangatlah penting jika mereka dibekali dengan alat-alat atau metode solusi masalah sehingga mereka mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 3. Konsep dan aplikasi Total Quality Accounting.
Total Quality Accounting merupakan suatu pendekatan baru dalam akuntansi biaya yang menggunakan metode TQM untuk menghasilkan informasi biaya kualitas atau quality cost yang dibutuhkan oleh manajer. Program reduksi biaya terus-menerus merupakan suatu program yang disusun secara sistematik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas industri melalui reduksi dan eliminasi pemborosan secara terus-menerus terhadap semua aktivitas yang terlibat dalam sistem industri dan merupakan bagian integral dari Total Quality Accounting. Tugas utama manajer dalam konteks program reduksi biaya terus-menerus adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari organisasi yang dikelola itu. Diharapkan dalam keputusan yang dibuat oleh manajer membuat organisasi bisnis itu meningkat daya saing dalam pasar global melalui penetapan harga produk yang kompetitif. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan Total Quality Management antara lain: 1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen di mana mereka harus terlibat secara langsung dan pelaksanaannya. Bila tanggung jawab itu didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadi kegagalan sangat besar. 2. Tim mania. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyelia atau karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peran-perannya masing-masing. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerja tim tersebut dapat berhasil. 3. Proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan secara rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen organisasi. Seharusnya mengembangkan inisiatif tersebut melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, dan pendidikan dan kesadaran. 4. Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ, padahal tidak ada satupun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. 5. Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk mengimplementasikan perubahan proses baru. Bahkan seringkali perubahan proses baru memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. 6. Improvement yang bersifat prematur. Banyak perusahaan yang berkurang memahami makna dari pemberian improvement kepada karyawan. Mereka mengira bahwa karyawan yang dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan, maka karyawan tersebut akan dapat menjadi self-direct dan memberikan hasil-hasil positif.
Seringkali dalam praktik, karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan diselesaikan. Oleh karena itu, sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.